Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Herviana dari kelas 12 IPA 1, sekolah di SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika kelas 12 yaitu diagram batang dan daun. Guru pengajar saya yaitu Bapak Bakri Rio SPD. Langsung aja ini materinya. Diagram batang dan daun atau stem and leaf plot. Diagram ini menyajikan dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi dua bagian, yaitu bagian batang atau stem, yaitu digit angka paling kiri, dan diikuti dengan angka berikutnya, yaitu daun atau leaf, digit angka paling kanan. Bentuk penyajian data sederhana namun informatif. Yang pertama, menempatkan data dalam dua bagian terpisah, yaitu stem atau batang dan leaf atau daun. Yang kedua, informasi detail dan jumlah data masih dapat diketahui. Yang ketiga, bentuk distribusi data terlihat dengan jelas. Nah, ini adalah gambaran dari diagram batang dan daun. Nah, jadi yang leaf itu untuk angka satuan dan stem itu untuk angka ratusan. Catatannya, angka di bagian daun harus berturut dari mulai yang terkecil dengan kerapatan penulisan yang sama. Jadi, angka di bagian leaf ini ditulisnya mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan jarak atau kerapatan yang sama. Jadi harus berturut. Terus, ini adalah contoh soal. Di sini ada soal disuruh menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan daun. Nah, ini angka-angkanya, ini soalnya, ini langkah pengerjaan. Gambarkan diagram batang dan daun untuk penyimpanan data. Cari nilai terkecil lalu pindahkan ke diagram. Cari nilai terbesar, pindahkan ke diagram. Lihat berapa nilai puluhan atau ratusannya. Kemudian tulis secara berturut dan lengkap angka untuk di bagian stem atau batang. Catatan, meskipun tidak ada data yang diawali angka 1, angka 1 di stem harus tetap ditulis agar tidak menghilangkan informasi sebaran data. Jadi, walaupun nggak ada angka puluhan yang diawali dengan angka 1, tetap harus ditulis di stem biar nggak menghilangkan informasi di sebaran data. Terus langsung lanjut, kita isi kolomnya, kita cari nilai terkecil dulu, yaitu 4. Kita tulis di bagian leaf, 4. Nah, karena 4 ini adalah satuan dan nggak ada depannya atau puluhannya, jadi kita tulis di stem itu 0. Terus kita cari nilai terbesarnya. Di sini nilai terbesarnya itu adalah 66. Karena angka 66 itu puluhan, jadi ditaruh di stem 6 dan di leaf 6. Dibacanya itu 66 ya. Terus langsung pindahin semua angka-angkanya ke data ini. Nah, ini udah aku pindahin semua angka-angkanya ke diagram batang dan daun. Cuman ini belum berurutan. Karena di leaf itu harus berurutan dari nilai terkecil ke yang terbesar, ini udah aku pindahin, udah aku rapihin, jadinya kayak gini. Jadi ini adalah nilai akhir dari si diagram batang dan daun yang tadi contoh soal. Terus gimana kalau dalam kondisi data yang besar? Penulisan angka di stem memungkinkan diulang sebanyak 2 kali. Angka satuan pada setiap baris angka yang sama pada baris atasan untuk 0 sampai dengan 4, bawah untuk 5 sampai dengan 9. Data dalam diagram batang dan daun sudah berurut dari data terkecil ke data terbesar sehingga memudahkan untuk mencari ukuran gejala letak. Nilai modus terlihat dari deretan angka yang sama dan paling panjang di bagian leaf. Nah, jadi kalau untuk data kondisi yang besar ini kayak gini gambarannya. Di stem itu ditulis 2 kali, 0-nya 2, 1-nya 2, 2-nya 2, 3-nya 2, dan ini cuma contoh ya. Terus kalau mau nyari nilai modus di sini gampang, kita harus lihat di bagian leaf-nya mana yang paling panjang. Di sini 4 yang paling banyak ditulis. Jadi nilai modusnya itu 24.
Oke, segitu aja video aku tentang menjelaskan materi statistika kelas 12 diagram batang dan daun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.